Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu aktivitas ibadah di bulan yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan disyariatkannya ibadah saum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi bukti iman kita kepada Allah dan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya pribadi diberikan tema yaitu berkaitan dengan infak dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan digarisbawahi yaitu ada dua, satu terkait dengan kalimat infak, yang kedua yaitu keajaiban. Apakah nanti infak itu ada korelasinya atau tidak dalam kehidupan kita terkait dengan keajaiban-keajaiban dari ibadah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa infak itu adalah mengeluarkan harta baik sedikit ataupun banyak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan istilah ajaib. Kalau kita melihat kamus, kalimat ajaib itu adalah sesuatu atau kejadian yang di luar ekspektasi atau di luar prediksi kita gitu. Sesuatu kejadian yang aneh. Nah, apakah nanti dengan kegiatan atau infak itu ada nggak kejadian yang aneh yang terkait dengan ibadah tersebut? Yang tentunya kejadian tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalau kita perhatikan dalam dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, Allah ataupun Rasulullah banyak menyinggung terkait dengan pahala keutamaan dari infak itu sendiri. Salah satu di antaranya bahwa orang yang berinfak itu akan dijaga dirinya dari siksa api neraka. Kemudian orang yang berinfak pun akan mendapatkan kebahagiaan, dan itu adalah balasan yang pasti akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berinfak, dan itu akan diberikan nanti di akhirat kelak. Nah, apakah nanti keutamaan fadilah-fadilah dari infak itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan di dunia ini? Nah, ini mungkin bisa ya ataupun tidak, karena sifat di dunia ini bukan sebab akibat. Artinya ketika kita melakukan, kalau sebab akibat itu ketika melakukan pasti ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Ketika kita nanti tersandung, itu pasti akibatnya akan sakit. Ketika kita lapar kemudian makan, maka akan kenyang. Nah, untuk infak tersebut itu tidak mesti akan kita raih saat di dunia ini. Nah, maka istilah yang tepat untuk hal ini yaitu adalah hikmah. Jadi hikmah itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan di dunia ini ataupun nanti di yaumal kiamat. Nah, terkait infak dengan keajaiban yang akan didapatkan, yang akan dialami oleh orang munfik, orang yang berinfak tersebut saat di dunia itu mungkin ada ataupun mungkin tidak, bisa terjadi ataupun tidak. Tapi di dalam sebuah kisah
Allah memberikan contoh, Allah memberikan gambaran. Ada seorang sahabat, termasuk sahabat itu pun yaitu menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, terkait dengan perbuatan beliau, yaitu dia menginfakkan apa yang dia miliki. Dalam sebuah kisah, ketika Ali pulang dari rumah Rasulullah, sudah berkunjung, kemudian pulang ke rumahnya, dan ketika dia masuk, dia menginginkan sesuatu, menginginkan makanan yang dikira bisa memenuhi perutnya, kebutuhannya saat itu. Tapi Fatimah sebagai seorang istri tidak bisa atau menjawab, tidak memiliki makanan sedikit pun yang bisa diberikan kepada suaminya. Tapi Fatimah memiliki uang yang hasil dari kerjaannya itu, yaitu menyulam sebuah benang hasil dari pekerjaannya terhadap sahabatnya, yaitu sekitar kurang lebih berkisar di 6 dirham. Maka Ali pun meminta uang itu untuk dibelikan kebutuhan makanan di keluarganya. Maka Fatimah pun memberikan uang tersebut. Ketika Ali hendak pergi ke pasar untuk membeli makanan, maka Ali pun kemudian dihadang oleh seorang pengemis yang waktu meminta bantuan kepada Ali untuk memenuhi kebutuhannya. Wahai Ali, apakah engkau mempunyai uang, mempunyai sesuatu yang bisa kau berikan kepadaku untuk memenuhi kebutuhan? Maka Ali pun memberikan uang tersebut semuanya sebanyak 6 dirham. Maka Ali pun ketika uang tersebut diberikan ke seorang pengemis, maka Ali pun tidak jadi pergi ke pasar untuk membeli kebutuhannya. Nah, ketika pulang ke rumah, Ali dalam keadaan sedih, Ali dalam keadaan lemah karena kebutuhan ataupun tujuannya tidak tercapai. Lantas Fatimah pun bertanya kepada Ali, tidak mungkin dalam waktu yang sesingkat ini kemudian Ali pulang dari pasar membawa bingkisan atau membawa makanan yang hendak diberikan kepada anak-anaknya. Maka Fatimah pun bertanya, wahai Ali, kenapa engkau pulang begitu cepat gitu? Dan mana makanan yang engkau beli di luar sana? Maka Ali pun menjawab bahwa aku tidak bisa membeli makanan tersebut karena uang yang tadi aku bawa itu diberikan, diinfakkan kepada seorang pengemis. Maka Fatimah pun menangis. Maka sebagai kepala keluarga, Ali pun berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka Ali pun kemudian bertujuan, berniat untuk kembali kepada Rasulullah. Nah, ketika Ali keluar dari rumahnya, di situ ada seorang Arab Badui yang memanggil Ali, wahai Ali, aku membawa seekor unta yang niatnya akan dijual dan aku sedang membutuhkan uang tersebut. Maka mohon untuk kau beli. Maka Ali pun mengatakan, jangankan aku membeli unta, untuk memenuhi kebutuhanku saja aku tidak mau, aku tidak sanggup gitu. Memang berapa harganya? Harganya 100 dirham. Nah, untuk saat ini aku tidak memiliki uang. Tapi sudahlah, tidak mengapa. Seorang Arab Badui mengatakan, tidak mengapa, tidak mesti sekarang untuk pembayarannya. Silakan engkau, yang penting engkau membeli unta ini walaupun dengan pembayaran dengan jatuh tempo, yaitu dengan berhutang, nggak apa-apa. Maka Ali pun menerima tawaran itu. Nah, setelah untanya itu diterima oleh Ali, Ali pun bingung. Uang tidak ada, hutang pun ada, kemudian unta yang sudah dia beli, dia tidak tahu untuk digunakan untuk apa. Maka Ali pun bingung. Tapi dalam kebingungan tersebut, ada seorang Arab Badui lagi yang melihat ada Ali di situ sambil membawa unta. Dan ternyata seorang Arab Badui itu tertarik dengan unta yang ada pada tertarik pada unta yang dipegang, yang dimiliki oleh Ali. Maka Arab Badui itu pun berniat untuk membeli.
Maka seorang Arab Badui itu pun menawar unta yang ada pada Ali itu dengan harga yang sangat fantastis gitu. Maka, wahai Ali, apakah engkau mau menjual unta yang kau miliki itu? Ya, kalaupun engkau mau, silahkan. Berapa harganya? Aku beri 300 dirham. Oke, siap. Maka seorang Arab Badui itu pun membeli unta yang ada pada Ali dengan harga cash 300 dirham gitu. Nah, maka ketika Ali sudah menjual unta tersebut, kemudian Ali mendapat uang yaitu 300 dirham, padahal tadi Ali membeli unta dari seorang Arab Badui itu dengan jatuh tempo, dengan berhutang yang dengan harga 100 dirham. Maka ini kalau secara matematik bahwa Ali mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, dari kisah ini bahwa siapapun seorang hamba yang berinfak menghutangkan di jalan Allah dengan memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri kita sendiri, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi terhadap orang tersebut. Nah, maka ketika Ali mendapatkan 300 dirham, maka Ali langsung memberikan atau membayarkan uangnya untuk hutang yang tersebut tadi, yang 100 dirham. Maka Ali memiliki kelebihan dari pembayaran hutang tersebut, yaitu sekitar 200 dirham. Maka dari 6 dirham yang Ali sodakohkan, kemudian dengan 100 dirham yang Ali hutangkan kepada seorang Arab Badui tadi yang sedang mendapatkan kebutuhan itu, maka pada saat itu pun Allah langsung mengganti dengan harga cash, dengan dengan harga cash, yaitu dengan 300 dirham tersebut. Nah, maka Ali tidak memprediksikan bahwa hal ini akan terjadi. Nah, maka dalam Al-Quran surat Al-Hasyr yang tadi saya sampaikan ayat ke-9, bahwa wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, barang siapa yang memprioritaskan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain dibandingkan dengan memenuhi atau memprioritaskan dirinya sendiri, padahal orang tersebut pun sedang membutuhkannya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ketika kita memiliki sifat isar, yaitu memprioritaskan orang lain padahal kita pun sedang membutuhkan bantuan dari orang lain, maka disinilah Allah akan menjaga diri kita dari sifat kikir. Ketika Allah menjaga kita dari sifat kikir, maka kita termasuk orang-orang yang muflihun. Maka ikhwan fillah, jangan ragu, yakinilah bahwa apa yang kita lakukan di jalan Allah dengan cara berinfak secara matematik, ketika kita memiliki uang 10.000 kemudian diinfakkan 9.000, sisanya pasti secara naluri manusia, secara akal, maka sisanya adalah 1.000. Tapi di sisi Allah justru sisa dari yang diinfakkan itu bukan 1.000 tapi 9.000, yaitu yang kita infakkan di jalan Allah. Ketika kita sudah melakukan hal itu, memprioritaskan, mempedulikan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, maka insya Allah Allah pun akan memberikan ganjaran, Allah akan membayar kontan baik di dunia ataupun di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan kisah yang singkat tersebut ini bisa menjadi inspiratif, menjadi ide untuk kita, memberikan semangat terhadap kita untuk terus berinfak di jalan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.